Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di kelas 11 saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu di bab 2 mengenai persebaran flora dan fauna. Nah, dalam persebaran flora dan fauna, flora itu adalah tumbuh-tumbuhan, fauna itu adalah hewan. Kira-kira di dunia banyak sekali tersebar, ya. Dalam geografi kita akan mempelajari persebaran, ya. Kenapa di kutub ada penguin, di Indonesia ada orangutan, kemudian kenapa penguin tidak bisa hidup di tropis, sebaliknya orangutan tidak bisa hidup di daerah kutub. Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kira-kira apa saja yang mempengaruhi dari banyaknya flora dan fauna yang ada di dunia, terutama di Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu apa itu bioma. Bioma itu adalah kumpulan dari segala ekosistem yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Jadi kumpulan dari seluruh ekosistem, karena dalam kehidupan itu ada beberapa tingkatan kehidupan, mulai dari individu, yaitu kumpulan dari makhluk hidup tunggal, kemudian populasi, kumpulan dari makhluk hidup tunggal yang sejenis, kemudian ada komunitas, kumpulan dari beberapa populasi yang menghuni di suatu tempat, kemudian di atas komunitas ada ekosistem yang di dalamnya terdapat kumpulan dari berbagai komunitas, kemudian di atas ekosistem ada bioma yang berkumpul seluruh ekosistem yang dipengaruhi oleh cuaca maupun iklim di sekelilingnya. Nah, di dunia itu ada beberapa benua. Masing-masing benua itu punya ciri-ciri khas tersendiri, baik itu flora, tumbuhan maupun faunanya atau hewannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena masing-masing benua ini punya ciri khas tersendiri. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, faktor yang mempengaruhi adanya bioma di dunia itu, yang pertama adalah karena letak geografis, yaitu dilihat ada perbedaan letak geografis dan astronomis. Indonesia terletak di daerah tropis sehingga biomanya itu cenderung hijau, karena daerah tropis itu kan mendapatkan hujan sepanjang tahun dan sinar matahari sepanjang tahun, jadi seimbang. Jadi wilayahnya cenderung hijau. Berbeda ketika misalnya di Afrika, di sabana seperti ini, ataupun di gurun, kebanyakan tumbuh pasir, dan di daerah Eropa ataupun di daerah Cina, Korea itu adalah hutan gugur. Apa yang mempengaruhi, yaitu karena perbedaan letak geografis yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan di suatu daerah. Jadi masing-masing unsur lingkungan ini interaksinya berbeda antara hewan maupun tumbuhannya berbeda-beda. Kemudian terdapat komunitas yang paling unggul, seperti di daerah komunitas klimaks ini paling atas. Komunitas paling atas itu komunitas yang paling menonjol. Di gurun yang paling menonjol apa? Komunitasnya adalah ada kaktus, ya kan. Kemudian kalau di tropis, komunitasnya adalah hutan, banyak hutan. Kemudian kalau di daerah salju, komunitas klimatnya adalah salju. Selanjutnya terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Misalnya kalau di daerah gurun ada banyak hutan gurun, ya, tumbuhan gurun. Kemudian terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem yang berbeda pada suatu iklim. Kemudian komunitasnya bersifat stabil, ya, tetap. Kemudian setiap bioma memiliki bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Jadi masing-masing bioma itu memiliki ciri-ciri tersendiri, ya. Kemudian memiliki wilayah yang sangat luas. Ini karakteristik bioma di dunia. Selanjutnya peta persebaran flora fauna yang ada di dunia bisa dilihat sendiri.
hutan hujan tropis warna hijau. Nah, daerah ekuator inilah banyak hutan hujan tropis, kemudian sabana, kemudian sabananya itu daerah ini, kemudian semak belukar, kemudian padang rumput, dan seterusnya. Ini bisa diamati sendiri. Ini karena perbedaan letak lintang. Kemudian untuk persebaran faunanya, untuk persebaran fauna di dunia itu dibagi menjadi 6, yaitu di wilayah Nearktik ya. Nearktik ini di wilayah Amerika Utara. Kemudian Neotropik ini di Amerika Selatan. Kemudian Palearktik di daerah benua Eropa, kemudian Asia bagian timur, sebagian Arab, kemudian Oriental itu di daerah Indonesia sendiri ya, Asia Tenggara, India, Australia itu di wilayah benua Australia, kemudian di wilayah Afrotropikal atau di daerah Afrika, Etiopian yaitu di daerah Afrika, dan ini semua adalah persebaran fauna yang ada di dunia. Jadi masing-masing wilayah ini itu punya ciri khas tersendiri. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kenapa flora dan fauna di dunia ini bisa berbeda-beda. Yang pertama karena faktor biotik dan faktor abiotik. Biotik, makhluk hidup dipengaruhi oleh manusia yang membawa dan mengangkut ya, baik flora ataupun fauna yang ada di dunia dari satu tempat ke tempat yang lain. Hewan bisa berpindah sendiri, misalnya burung terbang, kemudian ada yang berenang. Kemudian tumbuhan juga bisa berpindah yang dibantu oleh angin. Kemudian abiotik, faktor yang tidak hidup, yaitu faktor geologi karena gempa atau karena perpindahan lempeng. Kemudian faktor iklim, yaitu cuaca dan iklim serta angin. Kemudian faktor tanah atau edafik, ini misalnya karena tanahnya kondisi tanahnya, kesuburan tanahnya, kandungan unsur hara dalam tanah. Dan faktor fisiografis ini adalah reliefnya, kondisi fisik dari permukaan bumi. Kemudian sekarang kita fokus ke Indonesia, yaitu flora di Indonesia dibagi menjadi Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Bagian barat itu wilayahnya misalnya Sumatera, Kalimantan, Jawa. Di daerah bagian barat ini rata-rata hutannya itu hijau sepanjang tahun atau evergreen. Kenapa? Karena daerah ini selalu mendapatkan sinar matahari dan curah hujannya itu tinggi, di atas 2000 ya. Tinggi pohonnya itu sangat tinggi, yaitu kurang lebih 60 meter atau disebut hutan kanopi. Kenapa kanopi? Karena pohonnya tinggi-tinggi, udaranya lembab dan tidak tembus matahari. Banyak tumbuhan epifit. Epifit itu tumbuhan yang menempel ya, epifit dan liana seperti anggrek. Kemudian selanjutnya yaitu di Indonesia di Kepulauan Weles, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara Timur. Ini rata-rata disebut hutan musim karena banyak terdapat tumbuhan yang homogen. Kalau tadi heterogen ya, bermacam-macam, tapi kalau di Kepulauan Weles, wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi Timur, dan Maluku disebut hutan musim. Ini di Indonesia bagian tengah, kita sebut Indonesia bagian tengah. Kemudian di Indonesia bagian timur itu terdapat hutan sabana. Kemudian selanjutnya flora dan fauna di Sumatera dan Kalimantan dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu kalau floranya di Indonesia bagian barat atau daerah Sumatera sampai Kalimantan ini cenderung berada di daerah hujan tropis, kemudian kelembaban udaranya tinggi, curah hujan tinggi, dan suhu rata-ratanya tinggi. Kemudian
Di daerah Jawa Bali semakin ke timur curah hujannya semakin kecil ya, karena anginnya dari barat ke timur, sehingga ketika semakin ke timur itu curah hujannya semakin sedikit. Kemudian di wilayah Jawa Bali ini disebut hutan musim ya, disebut hutan musim di daerah Jawa Barat dan sampai Bali. Ada tumbuhan endemiknya yaitu jati. Selanjutnya yaitu di Sulawesi Nusa Tenggara, iklimnya lebih kering, curah hujannya itu kurang dari 250. Tanamannya itu kebanyakan jenis rumput yang tinggi ya, atau stepa. Kemudian di Papua ini campuran ya, tipe iklim hutan tropis, hampir sama di Sumatera, tapi juga ada sabananya, ada juga hutan musimnya di campuran. Kemudian nah ini faunanya dibagi menjadi 3, Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Di Indonesia bagian barat disebut fauna asiatis, kemudian di Indonesia bagian tengah disebut peralihan, dan Indonesia bagian timur disebut wilayah australis. Ciri-cirinya kalau fauna Indonesia bagian barat itu hewannya besar-besar. Kalau fauna Indonesia bagian timur hewannya kecil-kecil. Kemudian kalau Indonesia tengah itu ciri-cirinya adalah hewan khas Indonesia, yaitu ada komodo, ada anoa, ada babi rusa. Kalau di Indonesia bagian barat itu hewannya besar-besar, tadi ada gajah, ada harimau, ada gajah Sumatera, harimau Sumatera, orangutan, kemudian badak dan hewan mamalia yang besar-besar lainnya. Kemudian kalian sebagian timur cenderung hewannya kecil-kecil, mamalianya kecil-kecil, misalnya kanguru, kelelawar berkantong ya, atau jenis hewan yang berkantong. Selanjutnya nah ini contohnya tadi Indonesia bagian tengah, ini babi rusa, anoa, kemudian ada apa ya? Di Indonesia bagian timur ada cendrawasih ya, jenis burung, dan jenis seperti kanguru. Ya, mungkin ini yang sementara bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu flora di dunia. Kalau flora di dunia itu ada hujan tropis. Ciri-cirinya adalah curah hujannya tinggi, ketinggian pohonnya 40-60 meter, mendapat sinar matahari sepanjang tahun, berlalu lebat. Ini seperti yang ada di Indonesia ya. Kemudian kalau di hutan gugur, ini di daerah lintang sedang, yaitu di Eropa, kemudian di Asia bagian timur, Asia Utara, itu terdapat hutan gugur dan memiliki 4 musim ya. Kemudian di gurun, kalau di gurun ciri-cirinya adalah evaporasinya tinggi atau penguapannya sangat tinggi daerah gurun, sehingga tanahnya kering dan cenderung berpasir, dan suhunya sangat ekstrim. Tanamannya hanya mungkin kaktus, hewannya adalah ada kalangjengking dan hewan-hewan pengerat. Kemudian di daerah taiga ini daerah yang agak tinggi yang mendekati kutub, yang didominasi oleh tumbuhan pinus ya, tumbuhan pinus. Tumbuhannya itu memiliki jarum ya, seperti jarum, lancip-lancip. Kemudian sabana, kalau sabana itu banyak ditumbuhi rumput-rumput, ada sabana, padang rumput yang diselingi pohon-pohon seperti ini, padang rumput yang diselingi pohon-pohon besar. Kemudian ada tundra. Kalau tundra itu di daerah kutub ya, di daerah lintang kutub yang sangat dingin. Tanam tumbuhannya apa? Tumbuhannya itu hanya bisa tumbuh sekitar 30-60 cm atau sejenis lumut. Tumbuhannya sejenis lumut. Kemudian stepa. Kalau stepa itu hanya padang rumput yang luas, berbeda dengan sabana. Kalau sabana tadi ada pohonnya, kalau stepa tidak ada pohon. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.